Salam untuk anak-anak kami yang kami kasihi, anak-anak tanggung yang kami cintai. Hari ini kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam surga, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana melalui ibadah online ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai setiap hati anak-anak-Mu, kuasai hati kami sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dialah Engkau juga yang pimpin dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak kami kelas tanggung, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kami bacakan firman Tuhan, anak-anak kami dengarkan dengan baik ya. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah kita dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan, Yesus pergi untuk kembali. Yesus pergi untuk kembali. Salam buat anak-anak kami kelas tanggung. Pendeta berharap anak-anak kami masih tetap betah tinggal di rumah ya. Walaupun sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa keluar rumah kita, tidak bisa pergi ke gereja beribadah, tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Namun semuanya itu untuk kebaikan kita, anak-anak kami, untuk kesehatan kita, supaya kita jangan tertular virus COVID-19. Demikian juga kita tidak menularkan kepada orang lain tentang COVID-19. Jadi tetap semangat buat anak-anak kami sekalipun kita dari rumah. Demikian juga ketika kita beribadah pada saat ini, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kita, namun makna ibadah itu tidak ada bedanya. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, Tuhan berkenan dan memberkati kita lewat ibadah kita. Nah, anak-anak kami, kita sudah melewati peringatan Jumat Agung ya, memperingati kematian Yesus di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita, dosa saya dan dosa anak-anak kami, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Kita juga sudah memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan kita. Jelas bahwa secara daging pada waktunya semua manusia akan mati, tapi kita bersyukur karena kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kebangkitan kita kelak. Kita pada waktunya sekalipun harus mati akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan kita di dalam kerajaan surga. Jadi puji Tuhan, Paskah sukacita bagi kita. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan mengenai kenaikannya, sebenarnya sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, dia sudah memberitahukannya kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan hal ini digenapi setelah peristiwa kebangkitan Yesus, setelah dia ada 40 hari menampakkan diri beberapa kali kepada murid-murid, dan tiba waktunya dia naik ke surga. Dan jelas bahwa salah satu hal penting maksud dan tujuan kenaikan Yesus ke surga supaya dia dapat mengutus Roh Kudus kepada kita. Untuk apa dia mengutus Roh Kudus? Seperti dikatakan tadi di dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamulah menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan diutus kepada kita supaya kita dapat menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada dunia yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selanjutnya kita tahu ketika Yesus naik ke surga, maka malaikat yang ada di sana mengatakan kepada murid-murid Yesus bahwa engkau yang memandang dia naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kalau hari ini Yesus ada di surga, dia juga telah berjanji bahwa dia akan datang kembali. Jadi seperti tema kita, dia pergi untuk datang kembali. Nah, yang menjadi perenungan penting, ketika sekarang Yesus ada di surga bersama dengan Bapa, maka tugas penting kita ialah memberitakan kabar baik itu, memberitakan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus. Kita tadi dipanggil menjadi saksi bersama-sama dengan Roh Kudus. Oleh karenanya Roh Kudus beserta dengan kita untuk memberikan kepada kita kuasa supaya kita sanggup memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang lain. Inilah tugas kita selama Yesus tinggal di surga dan sebelum kedatangannya kedua kali. Nah, bagaimana kita menjadi saksi bersama dengan Roh Kudus? Mungkin hari-hari ini anak-anak kami belum waktunya untuk pergi ke kampung-kampung, untuk pergi keluar. Tapi lewat sikap hidup, lewat tindakan anak-anak kami boleh menjadi saksi Tuhan. Misalnya anak-anak kami menjadi saksi Tuhan dalam kesungguhan belajar, dalam kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Wah, itu anak-anak kami sudah menjadi saksi. Demikian juga dalam masa-masa COVID ini, ketika anak-anak kami ada di rumah, anak-anak kami harus peduli terhadap rumah yang kita tempati, peduli terhadap kebersihan tempat tidur kita, peduli terhadap orang tua kita yang mungkin capek. Mari kita bantu bersih-bersih, mari kita bantu orang tua kita mungkin di dalam memasak. Itu pun menjadi saksi. Perangai yang baik, perkataan yang baik, itu semua adalah saksi. Itu semua menjadi kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karenanya, dalam masa-masa COVID ini, sekalipun anak-anak kami masih tinggal di rumah, kita dapat menjadi saksi Tuhan. Pakailah waktu-waktu ini
bukan hanya untuk bermain, tapi juga belajar lebih sungguh lagi, mempergunakan waktu untuk menambah ilmu lagi. Dan kemudian jadilah kita anak-anak Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, menjadi anak-anak baik yang membawa sukacita bagi orang tua dan kakak adik kita. Inilah yang pendeta boleh sampaikan. Tuhan memberkati anak-anak kami khususnya kelas tanggung. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati anak-anak kami dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian ya anak-anak kami, sekali lagi selamat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga akan memperingati hari Pentakosta. Salam.